Sementara itu, pemerintah belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan APBN 2022 sudah harus menaikkan subsidi energi menjadi 502,4 triliun rupiah sebagai imbas dari melambungnya harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut BBM bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran. Banyak bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar, yang dinikmati masyarakat menengah ke atas dibandingkan masyarakat tidak mampu. Sri Mulyani mengatakan warga tidak mampu yang menggunakan solar bersubsidi hanya mencapai 5% saja. Sementara untuk Pertalite, 60% konsumennya merupakan masyarakat menengah ke atas. Ia juga menambahkan kuota solar dan Pertalite yang dimiliki saat ini hanya akan cukup hingga bulan Oktober mendatang. Sementara jika tetap disubsidi, pemerintah harus menambah anggaran sebesar 195 triliun rupiah. Ini kalau kita lihat yang melonjak tinggi selain subsidi dari 134 ke 208 terdiri dari listrik dan BBM. Terutama yang BBM itu naik dari 77 ke 149, jadi ada kenaikan 71 triliun untuk subsidinya, kompensasinya melonjaknya sangat luar biasa. 18,5 triliun menjadi 252 untuk BBM saja. Listrik juga kalau teman-teman media lihat, kita menambah 41 triliun. Ini untuk menahan supaya harga shock yang berasal dari luar. Karena adanya disruption, ada perang, harga minyak sekarang menjadi luar biasa tinggi. Kalau itu tidak diabsorb, shocknya langsung menghantam ekonomi dan masyarakat, mungkin ekonomi kita akan situasinya menjadi sangat berat. Maka APBN mengambil shock itu, meredamnya dengan menambah 502,4 untuk subsidi dan kompensasi BBM LPG listrik. Sementara itu, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite tengah menjadi sorotan. Pasalnya, rencana tersebut dinilai akan berdampak pada dunia perekonomian perbankan. Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi tanah air diyakini akan melonjak tinggi. Kalau kita bilang apakah ini ancaman, ya mungkin. Tapi kalau kita lihat Indonesia secara keseluruhan, mungkin impact-nya akan jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Karena apa? Saya rasa ada dua faktor. Satu, kita juga mendapatkan windfall profit dari kenaikan harga-harga komoditi yang tidak semua negara punya. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari GDP kita itu 60% adalah domestic consumption. Yang artinya apa? Artinya kita sebenarnya bisa mandiri gitu. Nah, ini yang saya rasa membuat kita mungkin akan mempunyai softer landing compared to the other country gitu ya. Bahwa ini merupakan tantangan, iya betul. Tapi kalau di dalam konteks investasi, kalau kita lihat masih banyak sekali gara-gara pandemi ini, liabilities atau DBK itu kan meningkat pesat. Penyaluran kredit perbankan menjadi salah satu sektor yang terdampak, ditambah dengan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Lantaran fluktuasi BI rate dapat mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Dari Jakarta, Gita Iha Indragali, TV One mengabarkan.